Presiden 2024 sudah di depan mata. Sejumlah ketua umum partai politik kini tengah sibuk mempersiapkan diri sebagai calon presiden terbaik. Hasil safari politik beberapa ketua umum partai politik dan tokoh-tokoh politik nasional sejauh ini sudah menghasilkan beberapa peta koalisi. Di antaranya Koalisi Indonesia Bersatu, Koalisi Semut Merah, dan yang terbaru yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Pertanyaannya, bagaimana sejatinya peta para calon presiden yang berencana akan berlaga di Pilpres 2024? Dan siapa yang paling memiliki peluang untuk mendapatkan tiket maju sebagai calon presiden? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka ada dua variabel penting yang menjadi patokan analisis, seperti yang akan disampaikan Kepala Peneliti Litbangsinpo, Syahrial Mayus. Sekarang kita lihat bahwa untuk menuju 2024 ini sudah beberapa partai-partai politik atau ketua-ketua umum partai politik dan tokoh nasional partai politik sudah melakukan safari politik baik di Jakarta ataupun di daerah-daerah ya. Terbaru kita lihat ada pertemuan Ketum PKB dengan Pak Prabowo, terus kemudian juga ada kunjungan dari Gibran terhadap Pak Prabowo, malah itu diajak naik kuda bersama ya kan. Nah, ini semua kan menunjukkan bahwa ada pendekatan-pendekatan atau safari politik dari beberapa tokoh partai untuk semuanya itu menuju pada 2024 Pilpres. Tapi pertanyaannya, dari semua nama-nama yang muncul ini, siapa yang paling memungkinkan untuk menjadi capres terkuat di 2024 nanti? Di sini kita ketahui bahwa Litbangsinpo melakukan penelitian itu menemukan bahwa Prabowo Subianto masih menempati tempat teratas di dalam survei kita dengan hasil 28,1%, disusul dengan Ganjar Pranowo sebesar 19,4%, Anies Baswedan 14,7%, Agus Harimurti sebesar 5,9%, disusul oleh Ridwan Kamil 4,5%. Artinya bahwa di sini Prabowo masih menempati ranking teratas di dalam survei yang kita lakukan pada tanggal 20 Mei sampai 3 Juni 2022. Nah, kemudian satu variabel lagi yang bisa menjelaskan ini adalah bahwa disebut dengan permutasi threshold capres 20% terhadap komposisi kursi parpol di DPR RI. Ada 9 partai politik, maka pasangan capres-cawapres yang bisa muncul berkontestasi di Pilpres 2024 maksimal ada 4 pasang. Nah, pertanyaannya, dari komposisi 4 pasang yang bisa terjadi ini, siapa yang paling berpeluang untuk mendapatkan tiket capres dari sekian nama-nama capres yang sudah sering disebut? Saat ini ada 10 nama yang muncul di publik ya kan. Nah, dari 10 nama itu Prabowo Subianto sangat berpeluang. Kenapa? Karena beliau adalah ketum partai politik yang elektabilitasnya tertinggi. Ini terkait dengan tiket nanti. Siapa yang akan mendapatkan tiket? Tentu adalah ketua umum partai politik. Dari seluruh ketua umum partai politik, Pak Prabowo Subianto elektabilitas tertinggi. Kemudian juga mereka Gerindra sangat berpeluang calonnya mendapatkan tiket untuk mendaftar ke KPU seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Di sini sebenarnya yang kita lihat adalah Prabowo Subianto cukup menunggu satu pasangan koalisi dari partai politik yang ada di DPR, kecuali dengan P3. Kalau misalkan Gerindra berkoalisi dengan PKB, itu sudah bisa memenuhi syarat 20% itu, bahkan lebih. Dengan Nasdem juga seperti dengan Gerindra, dengan Demokrat juga bisa, kecuali dengan P3. Artinya, Prabowo bisa mendapatkan tiket untuk mencalon jadi presiden. Gerindra hanya cukup berkoalisi dengan satu partai saja, tapi kecuali dengan P3 karena nanti tidak cukup kalau dengan P3 begitu.